wabarakatuh. Peserta didik baru yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selamat datang di SMA Negeri 77. Selamat bergabung dengan pelajaran Bapak, yaitu pelajaran geografi. Dalam pertemuan ini Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Khotib. Bapak tinggal di Duren Sawit Baru, Blok B4 nomor 3, Jakarta Timur. Untuk lebih memahami tentang materi geografi, mari kita langsung saja masuk ke pembelajarannya. Ayo kita simak. Selamat datang para peserta didik di pembelajaran geografi kelas 10 dengan materi pengetahuan dasar geografi. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning dengan menggali informasi dan berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana dan mengolah informasi. Diharapkan siswa terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap ingin tahu, teliti dan melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberikan saran dan kritik dan dapat mendeskripsikan pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Itulah tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Pertemuan satu ini membahas tentang mengidentifikasi ruang geografi, membedakan objek studi geografi dan material, membedakan aspek fisik dan non-fisik geografi. Sejarah perkembangan geografi. Sejarah perkembangan geografi dimulai dari geografi klasik, zaman Romawi kuno, geografi abad pertengahan, geografi modern, geografi abad ke-19 sampai 20, dan geografi mutakhir saat ini yang tidak terlepas teknologinya kita rasakan dan kita pakai setiap hari. Geografi klasik dikenal sejak zaman Romawi, dipengaruhi oleh mitologi atau cerita rakyat, dan pada awalnya ruang muka bumi banyak digambarkan oleh para pelancong. Mereka menjelaskan pengalaman mereka ketika menemukan daerah berbeda dengan daerah asalnya. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam kategori geografi klasik adalah Anaximander, Thales, Herodotus, Eratosthenes, Claudius, Ptolemeus, dan Strabo. Ini adalah contoh gambaran mengenai alam semesta yang dibuat oleh Anaximander, mana dia menggambarkan pergerakan bumi dan gugus planet yang ada di luar angkasa. Beliau sudah bisa menggambarkan saat itu luar biasa. Peta yang dibuat oleh Herodotus, penampakannya demikian di monitor. Peta yang dibuat oleh Eratosthenes pada kala itu. Abad pertengahan, uraian tentang geografi masih mencirikan hasil laporan perjalanan. Pada masa tersebut, para pelancong tidak didorong untuk sekedar hasrat ingin tahu di luar horizonnya atau di luar wilayahnya, tetapi melakukan perjalanan sudah memiliki tujuan tertentu, yaitu goal, Gospel, dan glory. Beberapa tokoh abad pertengahan adalah ada Marco Polo, Bartholomeus Dias, Vasco da Gama, Columbus, Amerigo Vespucci,
Ferdinand Magellan, Nicholas Copernicus, Ibnu Khaldun. Peta perjalanan Marco Polo yang sempat dia melintasi di wilayah Asia. Di sini tergambar bahwa ada Indonesia, ada Kepulauan Sumatera, ada Malaysia, Cina, dan lain sebagainya. Geografi modern abad ke-18 diletakkannya dasar pengetahuan empiris pada geografi melalui prosedur induktif dengan melakukan observasi dan penjelajahan dalam menyusun hukum-hukum umum studi geografi. Tokoh pada masa geografi modern adalah Immanuel Kant, Alexander Braun van Humboldt, Karl Ritter, Charles Darwin. Geografi abad ke-19 sampai dengan 20. Pada akhir abad ke-19, pandangan geografi terfokus pada iklim, tumbuhan, hewan, serta terhadap bentang alam. Kebanyakan ahli geografi periode ini memperdalam geologi, ilmu yang mempelajari tentang lapisan batuan di muka bumi. Tokohnya adalah Frederick Ratzer, Alphonse Huntington, Ferdinand Walid Van, Fidel de la Paz. Geografi mutakhir lebih mengarah pada upaya pencegahan masalah yang dihadapi manusia. Geografi tidak bisa terlepas dari ilmu lain dan sudah menggunakan metode kuantitatif piranti komputer dalam penyelidikannya. Tokohnya adalah Miguel Peter Harget. Dalam perkembangan ilmu geografi dipahami jadi dua paham. Hal yang muncul perkembangan geografi adalah di abad ke-18. Pengembangan geografi pada saat itu semakin pesat. Ada dua aliran yang muncul. Aliran determinisme yang dikemukakan oleh Karl Ritter, yang kesimpulannya adalah dia mengatakan bahwa keberadaan manusia di alam ini adalah ditentukan oleh alam. Jadi manusia tidak punya daya dan tidak punya upaya. Jadi alamlah yang akan menentukan ketahanan manusia di muka bumi. Sementara aliran posibilisme yang dikemukakan oleh Paul Vidal de Val, dia memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang aktif dan membudidayakan alam untuk menunjang hidupnya. Nah, konsep posibilisme ini adalah konsep yang dimana manusia mampu mengendalikan alam, atau manusia bisa menyesuaikan, bahkan manusia bisa membudidayakan. Contoh betapa pesatnya teknologi pertanian dan lain sebagainya. Maka posibilisme sampai sekarang itulah yang real, nyata, yang dipakai, atau fenomena itu benar adanya, bahwa manusialah yang menentukan dalam kehidupan di alam semesta. Definisi geografi sangat luas. Definisi geografi secara luas bisa dikatakan bahwa ilmu yang mempelajari dan mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti penduduk, flora, fauna, iklim, tanah, air, interaksi yang terjadi antara fenomena tersebut. Definisi geografi banyak dikemukakan oleh para ahli, antara lain Alexander Gibson, Edro
Village, Richard Huntington, Bintarto dari Indonesia, Suharjo, Khrudin, Eratosthenes, Claudius Ptolemeus, Immanuel Kant, Imade Sandi, Indonesia, Seminar, dan Lokakarya Ikatan Geografi Indonesia atau IGI yang terlaksana 1998. Kesimpulan dari pandangan beberapa ahli, geografi melihat permukaan bumi hubungan dengan manusia. Mereka memperhatikan bumi sebagai lingkungan hidup manusia, yaitu suatu lingkungan yang mempengaruhi manusia untuk dapat hidup. Ahli selanjutnya, geografi memusatkan pada organisme keruangan bagi manusia, hubungan ekologi dan lingkungan hidup. Jadi punya hubungan yang erat antara ekologi dan lingkungan hidup. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa geografi merupakan ilmu yang memiliki penekanan pada bentang alam, tempat, ruang, pengaruh alam terhadap manusia, dan lokasi. Kita masuk ke objek dan pendekatan geografi. Perkembangan peradaban manusia terus berjalan-jalan, catatan-catatan perjalanan, muncullah geografi sesuai dengan sejarah awal pertama yang kita pelajari tentang munculnya konsep geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, geo yang artinya bumi, grafein mencitrakan atau menggambarkan. Jadi geografi adalah ilmu yang mempelajari gambaran atau melukiskan atau menggambarkan tentang bumi. Ilmu yang mempelajari persamaan perbedaan fenomena geosfer atau dengan sudut pandang lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan secara luas demikian. Ada 3 ciri khas geografi: spasial, ekologi, region. Ada ruang, ada wilayah, ada gabungan di antaranya, region, yaitu spasial dan ekologi. Objek studi geografi ada objek material dan objek formal, di mana objek material adalah fenomena geosfer. Fenomena geosfer itu adalah fenomena harian yang kita temui. Salah satu contohnya adalah gejala cuaca, panas, dingin, hujan, petir, dan sebagainya. Objek formal, sudut pandang terhadap material, di mana kajiannya adalah keruangan atau region. Objek formal mengkaji tentang sudut pandang terhadap objek material dengan berdasarkan keruangan dan atau region. Ciri ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi sangat luas, menyangkut segala fenomena atau gejala pada geosfer. Geosfer merupakan lingkungan kajian yang terdiri atas 4 komponen utama, yaitu atmosfer, ilmu yang mempelajari tentang lapisan udara atau lapisan bagian atas bumi. Litosfer, mengkaji tentang lapisan batuan. Biosfer, mengkaji tentang lapisan hidup, asal kata dari bio dan sfere. Hidrosfer, mengkaji tentang lapisan air.
Asal kata dari hidrous dan sphere, lapisan air di permukaan termasuk air di samudra dan lain sebagainya. Menurut Roald Murphy, lingkup geografi berkaitan dengan aspek lingkungan fisik dan aspek lingkungan manusia. Fenomena yang terjadi berkaitan dengan ruang lingkup geografi dapat dijelaskan dengan pendekatan geografi di mana analisisnya menggunakan pertanyaan 5W1H. What, when, where, why, who, dan how. Berdasarkan teori lingkungan hidup, kita lihat gambarnya di monitor, punya keterkaitan erat antara lingkungan biotik dan abiotik, di mana lingkungan sosial saling mempengaruhi terhadap lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Ruang lingkup geografi. Lingkungan geografi ada lingkungan fisik, ada lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik ada 3 aspek, yaitu aspek topologi yang nampak di permukaan, aspek yaitu letak, luas, bentuk, dan batas. Aspek non-biotik adalah tanah, air, iklim. Aspek biotik manusia, hewan, tanaman. Sementara lingkungan non-fisik adalah aspek sosial. Lingkungan non-fisik ada 4, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek politik. Di mana aspek sosial itu ada tradisi, adat, kelompok masyarakat, lembaga sosial. Aspek ekonomi, industri, perdagangan, perkebunan, transportasi, pasar, dan lain sebagainya. Aspek budaya, pendidikan, agama, bahasa, kesenian, dan lain-lain. Aspek politik, pemerintahan, keamanan, dan sebagainya. Terima kasih. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita kaji, kita pelajari hari ini bisa dipahami dan bermanfaat, dan kalian bisa mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahami lagi, silahkan kalian nanti simak lembar kerja di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.